Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam akang-akang santri yang ada di Provinsi Banten. Malam ini kita ngaji beberapa kitab dengan kajian tentang Habib. Oke. Jadi mohon maaf nih Gus. Jadi kan ada beberapa yang saya tanyakan. Oke. Biar saya kan orang awam nih tentang kehabiban. Kebetulan malam ini kumpul akang-akang santri lagi ngaji nih. Jadi gini Gus, mohon maaf nih sebelumnya Gus. Menurut Gus, pandangan para santri nih yang ada di Banten nih, Habib atau Juriat Rasul, kalau secara lugat tuh seperti apa Gus? Mohon maaf nih Gus. Jadi Habib itu adalah sifat musyabahah dari ahabba. Jadi kalau di kamus Misbahul Munir itu ahabba artinya mencintai. Nah kemudian sifat musyabahahnya itu seperti yang dijelaskan di ini nih, kitab Misbahul Munir karya Al-Imam Al-Fayyumi. Isimnya atau sifat musyabahahnya itu adalah Habib, mahbub, mahbub, Habib. Jadi mahbub orang yang dicintai, Habib itu sama artinya orang yang dicintai atau orang yang mencintai. Jadi ada dua makna di situ. Habib artinya orang yang mencintai dan dicintai atau dicintai ya, menurut bahasa. Nah, adapun menurut istilah, Seperti apa itu? Habib itu adalah seorang keturunan Rasulullah, Sayyid. seorang sayyid ya, yang dia itu memiliki keilmuan yang luas. Satu, yang kedua memiliki akhlakul karimah. Dua, yang ketiga memiliki ketakwaan. Ini ketakwaan tiga, dan yang keempat adalah dia itu menjadi panutan semua umat. Artinya sosok seorang Habib ini harus memiliki 4 kriteria tadi. Apa aja tuh? Tadi ilmu yang luas, akhlak yang baik, ketakwaan, dan menjadi panutan umat. Nah kalau tidak punya, berarti belum layak dong disebut sebagai Habib, tapi sebutannya adalah Sayyid atau Yek atau Y kalau di Jawa Timur itu, Itu atau Ayib. oh atau seperti Ayib. itu. Nah seperti itu. Kalau berdasarkan Al-Quran seperti apa itu? Oke, sebelum ke sana sedikit ya, ada sejarah. Gimana tuh Gus? Jadi di zaman dulu, misalnya seperti Syekh Muhammad bin Ali Al-Khirid di dalam kitabnya Al-Ghuror, itu khusus mengenai biografi ulama, biografi yang para ulama dari kalangan habaib di zaman dulu, mulai dari zaman Faqih Muqaddam terus sampai ke zamannya Mu'allif. Nah, zaman Mu'allif ini Syekh Muhammad bin Ali Al-Khirid itu sezaman dengan Wali Songo. Nah, di masa itu belum ada istilah Habib. Jadi misalnya Al-Faqihul Muqaddam itu ya, itu Syekh Muhammad bin Ali yang dikenal dengan Al-Faqihul Muqaddam, kan? Atau Amul Faqih Syekh Alwi, Amul Faqih gitu. Belum ada Habib. Nah, adanya Habib itu di abad ke antara 11 sampai 12 Hijriah, yaitu di masanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos atau Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, jadi kalau dari sekarang mah sekitar baru 300 tahunan, 300 sampai 400 tahunan baru ada itu. memakai Jadi, Habib ya, itu. baru memakai Habib. Sebelum jadi itu nggak ada. Baru sekarang-sekarang ini. Betul. Dan kriteria yang disebut Habib itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau kita telusuri Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, 4 kriteria itu masuk. Jadi mungkin nih mohon maaf nih Gus. Berarti ya jadi manggil Habib itu harus mempunyai 4 kriteria kan? Ya, Kalau kita Pantas disebut Habib, kalau baru pantas. Pantas. Tapi kalau dari 4 itu hilang 1 aja, nggak pantas ya? Belum pantas ya. Pantas. Ini maaf Gus, itu kan secara istilah. Kalau berdasarkan Al-Quran dan hadis, Habib itu seperti apa ya Gus? Jadi kalau Habib secara syariat di ayat Al-Qur'an belum nemu. Belum. Belum nemu. Ada Cuman untuk Juriat. ada Dzurriyyah atau Ahlul Bait. Oh Juriat. Khususnya ya. Kalau di Al-Quran. Al-Qur'an. Oh, tadi Innama kopiahnya lagi. yuridullahu liyudhiba ankumur ritsa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhira. Sungguhnya Allah Ta'ala itu ingin menghilangkan kotoran dari kalian semua, yaitu para ahlul bait, dan ingin mensucikan kalian semua dengan penyucian yang sangat. Kemudian dalam ayat yang lain, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahan Allah itu tetap atas kalian semua para ahlul bait. Sungguhnya Allah Ta'ala adalah yang maha terpuji dan maha mulia. Kemudian itu ayat. Nah,
Berarti ada 2 ayat tadi yang dikutip. Banyak sih sebenarnya, cuman ini sebagian doang. Gitu Kemudian ya. hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya ayuhan nasu inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu. Wahai manusia, ketika saya meninggalkan kalian semua, sesungguhnya saya ini meninggalkan kepada kalian semua, dan jika kalian mengambil peninggalan tersebut, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa itrati ahli baiti, yaitu kitab Allah Ta'ala dan itrati keluargaku, ahlu baitku. Nah, cuman dalam memahami hadis ini kan perlu pemahaman yang lebih mendalam ya Kiai ya. Soalnya apa? Karena dari ahlul bait sendiri, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ada yang memiliki paham yang macam-macam. Seperti itu ya. Ya, seperti apa? Seperti misalnya Syiah gitu kan, seperti yang di Iran kan banyak itu, ya Kiai ya, banyak. Nah, terus bagaimana ketika mereka memiliki pemahaman yang ketika dikaitkan dengan paham aswaja tidak sesuai, lalu kita mengamalkan aplikasikan hadis ini, apakah kita ini masuk dalam kategori lantadilu, kita tidak akan tersesat, atau kan nggak masuk? Ya artinya dari ahlul bait itu sendiri ada golongan-golongan yang katakanlah menyimpang, itu tuh, sehingga nggak semuanya dong. Nah itu menurut ayat dan hadis. Lalu Seperti itu ya Gus ya. ya, barangkali dari Kiai ada tambahan. Kiai. Coba Pak Kiai ada tambahan apa ini Pak Kiai ini? Akang-akang santri Banten nih sambil ngopi dong. Ya. Diminum kopinya. Mana kopinya itu? Mungkin ini Kiai, pengertian dan doa. Pas kopinya jangan campur garam. Nah, Bah, di kopian atuh ngaji nai ulang ngantuk. paling ini Kiai. Mari ditinggali kitabna. Si Aldo kopinya ngopi dicampurin garam si Aldo. Aduh, Aduh, saya tak Aldo, tak apal ya. Soalnya gini, ada satu iskal, ada satu hal yang menjadi kita ini harus memikirkan secara mendalam ya mengenai makna dari ahlul bait itu sendiri. Karena kalau kita melihat penafsiran ulama itu macam-macam loh. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian versi lain keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian versi lain Bani Hashim, Bani Muthalib. Nah, dan menurut versi lain itu semua mukminin. Nah, lalu yang pas atau yang lebih tepat itu yang mana tuh kira-kira Kiai? Barangkali ada referensi yang Kiai temukan. Baik. Nah, ini Kang Santri ganteng coba. Nggak ada suaranya. Saya pertanyaan tadi apa Om? Pertanyaannya. Pertanyaannya banyak. Satu aja dulu, Ya, jangan nih banyak. kalau pertanyaan saya banyak, tapi tadi alhamdulillah sama Gus sudah dijawab yang secara lugot, secara istilah berdasarkan Quran dan hadis. Ada yang belum saya tanyakan. Kan para wali Allah juga kayak Sultan dan Aulia Syekh Abdul Qadir gitu kan. Itu menurut pandangan Tuan Syekh seperti apa? Terus menurut Syekh Wahab Asy'aroni seperti apa? Jadi akang-akang santri kan saya sangat luar biasa loh, angkat topi loh. Ngajinya ini ngaji tasawuf semua nih. Makanya saya senang nih ke pondok pesantren ini nih. Gimana Kang Santri coba dikasih penjelasan biar saya juga ikut pinter nih. Tentang apa dulu nih? Ya yang Kang Santri tahu ya globalnya Habib itu seperti apa sih gitu. Kang Santri coba dikasih penjelasan biar saya juga ikut pinter nih. Tentang apa dulu nih? Ya yang Kang Santri tahu ya globalnya Habib itu seperti apa sih gitu kan. Tadi kan sama Gus sudah dijelaskan bahwa perkembangan nama Habib ataupun atribut, saya lebih senang ngomongnya agak sedikit ini nih ya. Atribut ya. Atribut. Saya juga punya atribut nih. Atribut baris berbaris tapi. Jadi itu terjadi kalau diurut waktu adalah diurut itu sekitar 300 tahun yang lalu. 300 tahun yang lalu. Nah, yang saya maksud berarti pensematan nama Habib itu adalah perubahan nama itu tergolong adalah perubahan budaya dong. Betul. Ya, kondisional. Ya, karena sebelum para wali songo itu belum ada pensematan nama Habib. Betul. Berarti nama Habib ini adalah sebuah nama yang Produk memiliki manusia. kriteria kemuliaan bagi seseorang. Produk manusia Produk yang dikondisionalkan. Yang memang kondisional. kondisional. Misalkan begini, Gus Ajis dengan kriteria yang disebutkan tadi telah mumpuni
dalam bidang yang tadi. Maka Gus Ajis, kalaupun dia, mohon maaf, orang biasa aja, anak petani misalnya. Betul. Anak petani ini. Ya ini emang ini anak petani Jawa ini. Ya kan? Tapi Maka- dia rezekinya bagus, mempersunting putri seorang anak Kiai. kiai. Untung cerdas ya, lamun teu cerdas mah bahaya ya orang haji ya. Maka Coba kumaha Gus Kiai. Ajis, Eh. ya bisa saja menyandang sebagai apa namanya jabatan sebagai Habib. Karena keilmuan, Dan sebagainya. karena ketakwaan. Saya misalkan Yang 4 ini- kriteria itu ya, yang Ya. tadi disebutkan. Saya ini anak Abuya misalnya nih, anak Abuya tapi dungu. Aduh. Maka ketika saya dipanggil Habib karena melihat sosok orang tuanya, ya tahu diri dong saya. Tidak pantas. Tidak pantas untuk menyandang Dan tidak predikat adil. itu. Dan tidak adil. Karena Kalau tidak ada syarat. kalau akang santri paham ketidakadilan itu tidak memenuhi syarat, tapi saya melihat, mendengar, tapi saya nggak bisa menyebutkan nama, kan kita nggak boleh gibah ya. Ya. Ada salah satu contoh gitu kan, teriak-teriak terus, Gimana? mentang-mentang punya tadi itu bat, padahal saya juga punya bat, tapi Batman saya mah, bukan bat kehabiban tapi atribut. Mohon maaf nih ya, kalau salah saya panggilnya atribut aja dah. Iya, Yang lebih keren. atribut gitu kan. Tapi saya sempat ngaji juga, Jadi kan ada peribahasa. Saya nyuplik nih dari guru saya, tapi saya juga nggak nyebutin nama ya guru sayanya. Takut pada cinta nanti, ngejar-ngejar lagi ke saya, pengen ketemu. Jadi gini nih ya, kita kan ngaji tapi sambil tertawa, karena kita itu orang bahagia. Karena orang bahagia itu orang senang kayak kita lah, nggak banyak pikiran. Orang merdeka ya. Orang merdeka, orang kaya belum tentu merdeka kayak kita, nggak bisa ngaji, nggak bisa tenang mikirin kaya baik. Gini nih, Oke, Kiai. siap. Apa Jadi itu? kan teriak-teriak, kadang-kadang mengumbar kebencian, berani dengan tokoh ulama, mencaci maki. Satu contoh nih, tapi saya sebutin ya, tokoh idola saya yang dicaci maki, almarhumah Gus Dur. Almarhum Gus Dur. Oh, pabelit ya. Encan ngopi reporter ya pabelit ya. Aing mah. Saya paham maksud Om ya. Kayak di Banten mah kudu bari ngopi. Ya, ya. Be, nyusu. Waduh. Kopi putih tuh mah, udah ada. Waduh, ngopi heula. Dia mah santis mah kopinya kopi putih. Kayak reporter kayak nunjukeun tadi bere susu ta reporter ya. Supaya cerdas sampai salah bela reporter ya. Jadi hampura ya, itu kan saya kan cinta ya sama walaupun bagaimana itu kan Gus Dur itu presiden saya. Ya. Pernah menjabat orang nomor 1 di Indonesia. Tapi ada oknum yang bilang sampai nyebut Kiai Perem gitu. Terus aja orang-orang Banten mah Kiai buta ini bu atuh orang sedih presiden orang dikitu-kitu eta. Kang santri itu masuk kriteria Habib enggak? Baik. Kalau Om sudah menanyakan masalah kehormatan, berarti marwah ya. Narwa. Artinya seseorang yang memiliki atribut. Jadi kita pakai atribut aja dah gitu kan. Ya nggak apa-apa itu mah. Ya, Habib. atribut Habib. Terserah Kang santri aja lah. Bebas Habib. santri mah. Lalu kemudian dia mendungukan ataupun mengejek ataupun memberikan ujaran kebencian kepada sesama muslim. Sama muslim nih ya. Sesama muslim. nih Salam ya. muslim. Oke, akan saya bacakan keterangannya ya. Gimana tuh Kang santri? Kullu man dhanna bi nafsi annahu khairun min ahadin minal muslimina. Artinya begini, siapa saja yang menyangka dirinya lebih baik daripada yang lain, ya, bahwa jahilun makhdu, maka itu hakikatnya kendati pun Habib dia itu orang dungu. Waduh. Jadi makdu. Jahilun Mahdun. makhduun. Oh. Lihat buka di Makhdu di Anwarul Qudsiyah. Halaman berapa, Kiai? Halaman 282. Gus. 82. Gus. Karena merasa lebih mulia daripada orang lain. Lebih mulia daripada orang lain. Jangan panggil Kiai katanya. Oh ya lupa. Nanti Akang ada- santri. Saya jadi dungu nanti. Iya. Jadi kalau Pak Kiai dipanggil Kiai, saya nggak disematkan Kiai, santri. Saya jadi dungu nanti. akan Saya belum santri. selesai nih ya. Lanjut. Takut ini dianggap sebuah ujaran kebencian saya terhadap komunitas para habaib. Mohon maaf, saya bukan tipikal orang yang begitu. Tapi ini saya Ini objektif, berdasarkan referensi. Objektif ya. Objektif. Objektif. Sekali lagi saya bacakan. Kullu man dhanna bi nafsi annahu khairun min ahadin minal muslimina. Terusin Gus. Fahuwa jahilun mahdu. Bahwa jahilun makhdu adalah orang bodoh. Yang tertipu. Udah bodoh lagi, dungu lagi. Tertipu lagi. Tertipu. Oh, dia Habib ataupun dia memiliki karma walau u'tiya min karamati ma u'tiya. Walau akto ya.
Oh, ya. Walau u'tiya minal karomati ma u'tiya. Ya. Sekalipun dia itu diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah. Keramat ini mah udah tingkatan wali. Udah tingkatan wali. Bu, karomah. Sejelek-jeleknya Gus Dur, ya, saya masih ingat sejarah Gus Dur. Gus Dur itu, keluarga saya ini keluarga kecil, ya, rata-rata pegawai negeri, gaji pegawai negeri. Mohon maaf pada saat itu. Beli mantang nungkul. Pantang. Biasa raskin. Hui beren hui. Beas karung goni teh beren ada hapek. Itu. Beren ada hapek teh baheula mah. Ketika Gus Dur menjadi presiden, ya, sekarang para pejabat, sekarang itu para pegawai negeri bisa menikmati atas keputusan siapa? Gus Dur. Banyak para guru-guru yang merdeka sekarang, gajinya pada gede-gede. Berkah Gus Dur. Berkah Gus Dur. Hal lain, Gus Dur keilmuannya luar biasa. Walaupun buta mata tapi hatinya melek. Nah itu, buta matanya, Hatinya melek. basirohnya ini luar biasa. Waduh, akang santri mah basiroh ya hati wae. Jangan-jangan saya bilang ini Gus Dur adalah pemegang toriko. Jadi mana latifah kolbinya, kemudian ruhnya, sirnya, kopinya, akhbar dan murokobahnya, dia udah kuasai dengan Sudah usul ke Allah. Oh, seperti itu ya Kang Santri. Iya, baik. Jadi gini Kang Santri, saya kan tidak mau menggibah ya. Ini kan kita lagi tukar pikiran berdasarkan referensi Qur'annya ada, kitabnya ada. Ya. Jadi kan sekarang saya paham ada 4 unsur, ada 4 kriteria yang orang itu layak disematkan atribut atau disebut habaib. Ya. Ketakwaan, keilmuan, apalagi Gus? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik, Jadikan panutan. jadi panutan. Jadi gini, berarti kan nih, ini saya kan tinggalnya di Jakarta ya. Ya. Saya tinggalnya di Jakarta jujur aja. oh ya, oh, ini ya. saya kesini jauh ini sebenarnya karena seneng ngaji sambil ngopi. Bahagia saya ini. Luar biasa. Dapat ilmu ini dengan akang-akang santri Banten ini luar biasa. Siap. Kalau di tempat saya itu di Jakarta tuh yang namanya habaib itu ya, nggak tahu yang penting mah habaib aja ya. Tapi saya tidak benci sama habaib. Walaupun dagang minyak. Walaupun dagang minyak. Habaib aja. Habaib aja. Walaupun dagang minyak nih. Saya kalau di tempat saya itu di Jakarta tuh yang namanya habaib itu ya, nggak tahu yang penting mah habaib aja ya. Tapi saya tidak benci sama habaib. Walaupun dagang minyak. Walaupun dagang minyak. Habaib aja. Habaib aja. Walaupun dagang minyak nih, saya tidak benci karena saya pun mengikuti ajaran dan sunnah Rasul. Menghormati sesama. Menghormati. Ya, bagus. Tapi saya pernah bertanya kepada seorang ulama, menghormati dan menghargai habaib atau juriat Rasul, kalau dia itu di jalan yang salah atau lagi melenceng, jangan diikuti. Kalau ngikuti kita menjerumuskan juriat Rasul sendiri. Tapi kalau tidak mengikuti kita menyelamatkannya. Nah, di Jakarta ini ngerti pokoknya merek menceng rek naon dibulak-balik banyak tukang minyak ya. Cium tangan. Nah, yang padahal sepengetahuan saya juga kan darahnya darah Banten nih, lahirnya di Banten. Ada oknum Habib yang homer. Waduh, ada juga. Cium tangan aja. Balik. Nah, walaupun itu apa namanya? Berarti Akang asalnya dari Banten juga ya? Atuh di Banten kula mah. Bagus bukan tuh bagus. Itu bagus bukan? Justru saya mau bertanya, tuh bagus itu, kalau nggak salah cerita nenek moyang saya zaman dulu, cerita. Iya, cerita. Karena kan bagus tuh ya. itu bagus ya, Oh, ya, oke, cerita coba nenek dulu. moyang saya. Kalau salah ya tolong diluruskan. Baik, siap. Manusia kan tidak lepas daripada salah dan dosa ya. Karena kita kan ini belajar ini, Iya. diskus ya, Discuss. bukan debat ya. Bukan. Kalau menurut nenek moyang saya itu tuh bagus itu adalah zuriat Rasul juga. Tapi saya nggak tahu sejarahnya. Karena kita itu anak turunan Sultanin Aulia Syekh apa namanya? Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin. Ya wali, ya raja. Berarti Nasabnya Sultan Maulana Hasanuddin kata nenek moyang saya itu ke Syarif. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau yang di Jakarta betul bagus tuh kehormatan. Kehormatan baik-baik. Bukan cemburu bukan, Iya. apa karena ketidakpahaman, Iya. apa karena ketidakmengertian, makanya saya bertanya. Sekedar motong ya. Oh, siap. Jadi berbicara pengalaman ya. Ini kan alhamdulillah saya ini kuliah di Yaman dari tahun 2008. Maaf Gus, kuliahnya di mana? Di Yaman, Universitas Al-Ahqaf. Luar biasa kuliah di Yaman. Senang saya dengarnya nih. Terus. Nah, di sana itu kan tempatnya habaib tuh ya. Tapi nggak kayak di Indonesia. Oh. Kalau di Indonesia mah ya, meskipun tukang sapu, tukang minyak, tukang minyak, Habib cium aja. bolak-balik. Keluar Ya kan? diskotik, cium tangan aja. Sampai keluar diskotik pun cium tangan. Di Bogor gitu tukang cukur kudu cium tangan. Di puncak tuh banyak. Itu di sini ya. Iya, Tapi iya, kalau iya, di iya. sana itu, Gimana kalau di Yaman kalau itu? di sana itu
ada yang tukang ngepel, ada yang tukang sapu, ya kan? Mm-mm. Itu dari marga As-Segaf ada, Al-Idrus, Al-Hadad, bin Syahab dan seterusnya. Dan Biasa tidak dipanggil baik. Habib. Dipanggil Habib, Bah. Cuman penghormatan doang, hormat doang. Iya. Cuman nggak sampai cium tangan gini, enggak. Kenapa? Ya karena nggak punya ilmu. Nah, kalau ini saya bisa bicara potret. Hah. Ini potret kehidupan keseharian di Yaman. Betul. Patut disebut potret. Jangan yang kayak kemarin. Potret. Bukti na bae aing bagi akang santri tah nyusu dia potret miskin kumaha bahagia. Ih, ngaco. Potret. Solo potret warga negara Indonesia. Nah, itu. Orang Indonesia kaya-kaya, orang Indonesia mah berilmu. Nah, mangga silakan Kiai. Coba dilanjutkan. Udah ngopi. Siap, udah. Ba, ulang ngabun baik. Kopi Ini- kita belah dibuka. Ini Gus Aziz membuka apa laduni saya akhirnya nih. Waduh, gimana tuh? Gimana tuh? Ya. Silakan buka di kitab Zalaul Khotir. Jadi bukan buka bon hutan, bukan ya. Buka. Di kitab Zalaul Khotir halaman 42, Gus. Oh ya siap. Ya. Man aluka ya Muhammad. Siapakah keluargamu wahai Muhammad? Ya. Kullu taqiyin min ali Muhammad. Yang dikatakan keluarga Muhammad. Ya, yang dikatakan keluarga Muhammad itu adalah orang-orang yang takwa. Ya. La ta'tini bi aqdami nasabik bal, ya. Janganlah kau datang kepadamu dengan langkah-langkah nasabmu. Iya. Martabak. Martabak tuh. Martabak. Ulah Kiai, akang. Bal i'tini bi aqdami taqwa. Hmm. Tapi silahkan kalian ya bahasa ininya mengklaim sebagai apa namanya? Sebagai keluarga Rasul, tapi ingat langkah-langkahmu sudah takwa belum? Gitu kan? Kun akilan. Ini lebih ini lagi, lebih apa? Lebih apa namanya? tuh? Lebih spesifik. Lebih tangkik gitu kan? Lebih dalam ini. Kun akilan, jadilah kamu orang yang berakal. Spesifik. Orang yang cerdas gitu kan? Jadi kalau orang berakhlak pasti beradab ya. Ya, bima yaqau biyadika ma indallahi bimujarradin nasab hasbu. Artinya Baru susurian heula ieu. Resep ieu santri Banten mah kieu lah. Ngajina lah. artinya orang yang cerdas ini adalah orang yang mana di dalam dirinya itu ma indallahi bimujarradin nasabi hasbu, tidak mengklaim dirinya itu adalah karena memiliki keturunan yang baik. Tidak menjadikan nasab sebuah kemuliaan mutlak. Tidak menjadikan nasab itu menjadi sebuah kemuliaan yang mutlak. Ya, yang akan saya sebut tadi. Ya. Hatta yasihalaka nasabut taqwa. Sehingga orang itu sah, soheh, ya, ketika memiliki nasabiah ketakwaan sebagaimana tadi yang disampaikan tadi. Kalau saja Gus mengalami kuliah di sana, apa namanya, di Yaman, Habib itu ada yang apa tadi Gus? Ngepel, nyapu, ojek. Dan mereka biasa-biasa aja. Kenapa di Indonesia harus dihormat cium tangan bolak-balik? Mohon maaf, orang Banten lebih mulia. Alhamdulillah. Orang Banten lebih mulia. Saya ada tuh bagus. Seneng saya nih. Ratu lebih mulia. Ya. Tuh bagus, ratu berarti mulia dong. Dan saya sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Buya Cidahu. Ya. Bagaimana tuh Buya Cidahu bicaranya itu? Apa coba? Mau tahu saya nih. Pak Buya Cidahu yang saya tahu ketika saya lihat di YouTube-nya, memang keras tapi mendidik. Keras tapi mendidik. Habib tidak boleh masuk ke Banten kecuali dikir 10.000 dan baca qul 10.000. Seakan dalam stat Buya Cidahu mengatakan sepertinya Habib tidak boleh datang ke Banten. Ya. Sepertinya ada pengkat. Ada sekat. Gitu. Ada sekat gitu kan untuk tidak. Yang padahal tidak seperti itu ya? Yang padahal tidak seperti itu. Coba jelaskan sama Kang Santri. Pertama, Buya Cidahu adalah orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa dan kecerdasan yang sangat tinggi, baik dimensi kerohaniannya, baik dimensi secara ilmunya dan sebagainya. Kalau saja Habib dari Jakarta datang ke Banten hanya untuk mengujar kebencian kepada umat, untuk memecah belah umat, meracuni umat, maka ini adalah jahilun mahdu. Apa itu artinya? Dungu. Waduh. Jadi ini setuju nggak nih yang satu nih? Waduh, ini Ya, Habib enggak. Ini Masih bagus orang Banten. enggak